Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya. Malam. Oke, baik. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, bersyukur saya ucapkan kepada Allah SWT karena pada malam hari ini kita bertemu kembali, berjumpa kembali dalam kegiatan offline Majelis Bekerja yang keempat. Sebelumnya kami mohon maaf kalau bulan lalu kami sempat off satu kali karena kami para tim sedang sibuk semuanya, dan alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali di Majelis Bekerja yang keempat. Baik teman-teman semuanya, sekarang saya sudah ditemani dengan dua pemateri. Yang pertama ada panggilannya Ustaz atau Mas ya Mas. Oke, Mas Said. Yang pertama adalah Mas Said Muhammad Ramadan. Beliau lulusan S1 Departemen Computer Science and Electronic dari UGM Jogja. Beliau pernah menjabat sebagai Presiden Mahasiswa FMIPA UGM, juga pernah menjadi Sekretaris Takmir Masjid Rodul Jannah, dan sekarang menjabat sebagai Ketua Himpunan Keluarga Besar Al-Fatih sampai sekarang, Masya Allah. Dan di sebelah lagi materi kedua kita yakni Ustaz Ahmad Lutfi LCMA. Benar Ustaz ya? Beliau latar belakangnya pernah belajar di MI Al-Taufik Jakarta, betul Ustaz? Kemudian pernah belajar di MTS Jamiat Khair Jakarta juga. SMA-nya di Pondok Pesantren Darussalam, Gontor. Beliau kuliah di Universitas Al-Azhar dan S2 di Universitas Ezikona Tunisia. Masya Allah. Baik teman-teman, acara pada malam hari ini kita juga disupport oleh beberapa sponsor. Yang pertama ada Mama Cherry Catering. Jadi teman-teman kalau mau ada hajatan bisa kontak ke Mama Cherry Catering. Dan juga kita disponsor oleh Bapak Haji Bianto. Beliau adalah pengusaha daging terkenal di Adipura. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Tema pada malam hari ini adalah tentang judi online, adiksi dan angan semu judi online. Karena sekarang lagi hype-nya di kalangan muda, banyak anak-anak muda yang ketipu dengan judi online. Jadi judi online itu berbahaya. Maka pada malam ini kita belajar bersama dengan ustaz kita. Maka dari itu buat teman-teman untuk disimak baik-baik. Langsung saja materi pertamanya ini Mas Said, kepadanya disilakan. Ini saya duduk apa berdiri? Boleh, berdiri boleh. Nggak, yang belakang nggak kelihatan soalnya, kita agak kurang nyaman. Gitu ya Ustaz ya? Boleh. Mohon izin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya, salam sejahtera untuk teman-teman semuanya. Oke, sudah diperkenalkan tadi oleh MC, sedikit perkenalan lagi. Nama saya Said Muhammad Ramadan. Sebenarnya lupa tadi ya, profilnya lulusan Universitas Gadjah Mada, baru lulus 2020 kemarin, jadi masih fresh graduate lah hitungannya ya, sebenarnya ya. Baru 4 tahun di dunia antah berantah ini. Sekarang kegiatannya itu kita lagi ada usaha di rumah, keripik lah di Jayapura. Nah teman-teman kalau pernah tahu, pernah dengar ada di Alfamidi, di Saga, di mana-mana ada ya di Jayapura itu keripik di Jayapura. Nah itu yang kelola kita. Nah sejujurnya di sini saya sedikit minder ya, ada Ustadz di sini. Saya agak kaget dengan jumlah pesertanya yang agak banyak karena jujur di kontaknya cuman kayak bercanda aja gitu. Mas besok ini ya ngisi kegiatan ya tema judi online. Saya ini siapa ini? Sudah cerita-cerita saja. Oke. Sebenarnya teman-teman di sini ada yang, ini kalau saya tanya ada yang ikut pernah judi online, ada yang ngaku nggak ya? Ada yang pernah ikut judi, main judi, entah menang atau kalah? Nggak pernah ya? Nah, coba-coba mungkin, saya cuma tes-tes aja nih.
Ada? Atau nggak secara langsung nggak pakai uang tunai deh dalam permainan? Ada yang pernah? Mas Akbar. Ada yang bilang pernah ya? Alhamdulillah ada yang jujur. Oke, jadi sebenarnya teman-teman, kenapa banyak cerita ya tentang kenapa akhirnya judi online itu berkembang besar. Jadi pada dasarnya judi itu sudah ada dari dulu gitu ya. Sejak bahkan tahun 90-an, saya kurang tahu tepatnya berapa. Lagu yang booming saat itu adalah lagunya Rhoma Irama, judi, gitu ya. Mungkin Ustadz lebih relate dengan ini. Kalau kita sudah agak kurang relate. Cuman judi ini berkembang. Jadi dulu itu judi itu banyak sekali dan permainannya itu evolusioner. Mulai dari poker yang banyak kita jumpai dan mungkin banyak juga kita bermain sebenarnya waktu SMP, SMA, bahkan SD di tongkrongan biasanya pos ronda itu juga main poker gitu ya. Main gaple itu ada, masih banyak juga kita jumpai di rekan-rekan kita yang sebenarnya itu jadi sarana untuk berjudi biasanya. Pokoknya kemudian berkembang ketika dunia olahraga berkembang pesat seperti bola misalnya, kemudian pertandingan MotoGP, F1 dan lain sebagainya itu juga menjadi sarana untuk judi. Dan sekarang yang sedang merebak pesat sekali itu adalah terkait dengan judi online. Nah, sebenarnya itu cuman ini aja ya, perkembangan lah dari dunia. Dari dulu orang kita mengenal itu cuman di lingkungan kompleks, jadi berinteraksi pesat dengan lingkungan kompleks, lingkungan kerja. Kemudian berkembang lagi kita berinteraksi secara nasional lewat tadi olahraga dan sebagainya. Kemudian sekarang naik lagi tingkatannya ke ranah global dan mau nggak mau transaksinya itu lewat online. Itu evolusi aja sebenarnya. Kita juga dulu kirim-kirim pesan lewat surat-suratan gitu, masih ada yang ngalamin mungkin kalau ada yang sedikit tua. Surat-suratan, kalau mau ketemu pacarnya itu surat-suratan gitu ya. Kan ada yang mungkin masih pos gitu ya. Kemudian berkembang SMS gitu ya. Kemudian sekarang berkembang juga WhatsApp. Lebih mudah lah. Dunia lebih mudah. Jadi cuman perkembangan saya terkait dengan judi online itu. Nah, tapi perilaku judi sendiri, itu sudah ada sejak zaman dahulu kala. Dan walaupun sejak dulu itu judi itu diharamkan, tidak dilegalkan di negara dan sering dilarang, itu judi itu kayak wabah gitu, nggak bisa disegah gitu. Nah ini sebenarnya kalau teman-teman sadar atau tidak, jadi pernah dengar tentang 7 Deadly Sin, 7 dosa mematikan umat manusia. Nah ini kita di luar agama ya kan, karena ada Ustadz, jadi saya bicara di luar agama aja, kita bicara hal-hal lain di luar agama. Jadi di dunia psikologi atau di dunia umumnya itu ada 7 dosa manusia. Nah jadi 7 dosa ini sudah diteliti dari dulu ya. Jadi sekarang kita mau nambah-nambahin dosa gitu, dari bisa jadi 8 dan sebagai 9. Sebenarnya itu sudah bagian dirangkum jadi 7. Nah salah satu dosanya itu adalah dosa keserakahan, gitu ya. Dosa keserakahan. Nah manusia itu mau tidak mau ada salah satu dari kita yang punya kecenderungan terhadap 7 dosa ini. Salah satunya mungkin nafsu misalnya, kita pernah dengar, amarah yang kadangkala kita juga susah menghalaunya gitu. Oh tiba-tiba saya marah. Dan ini ada keserakahan. Nah keserakahan ini biasanya sudah berkaitan dengan orang yang punya uang. Kalau teman-teman masih sekolah itu biasanya nggak begitu serakah gitu ya. Mungkin serakah nilai aja. Kayak aku nggak mau bagi-bagi contekan ke temanku, nanti nilai dia lebih bagus daripada aku. Itu sebenarnya bagian dari keserakahan gitu ya. Nah cuman kalau dalam dunia, biasanya kalau sudah main dengan ekonomi, nah biasanya ini ada sikut-sikutan di dunia kerja. Kemudian misalnya kalau bisnis ya kita menggunakan cara curang. Kalau di politik juga seperti itu adalah salah satu keserakahan gitu bentuknya. Nah judi ini sebenarnya itu bermain dengan trik-trik psikologi, salah satunya keserakahan itu. Dimana kalau judi online ini lebih mudah lagi ya sebenarnya dari kita menebaknya gitu. Ketika kita ngomong-ngomong sebelum bilang mau bicara konteksnya, cuman pernah tahu konteksnya judi online ya? Pernah lihat ya? Jadi ada permainan, kalau poker itu mungkin ada permainan poker di online kan udah pada tahu ya, ludo gitu udah tahu ya. Nah ini kalau judi online itu yang sebenarnya yang paling populer itu namanya slot. Ya tahu ya.
Kalau dulu main di time zone itu biasanya mirip kayak gacha-gacha koin gitu. Nah, itu berkembang sebenarnya, nggak cuma di judi, sebenarnya di permainan juga banyak itu. Kalau biasanya kalau konteksnya cowok-cowok, biasa kayak Mobile Legend itu ada gacha-gacha skin gitu ya. Itu konteksnya mirip-mirip lah. Di cewek-cewek juga biasanya terkait dengan itulah, terkait dengan gacha-gacha itu konteksnya juga sebenarnya hampir sama kayak judi, gitu. Cuman kadang-kadang kita bilang, ini nggak pakai judi, nggak pakai uang beneran kok. Nah, tapi itu salah satu cara bandar judi belajar itu dari situ sebenarnya, menguji eksperimen gitu. Gimana sih biar kita mau melakukan gacha terus-menerus gitu ya. Kadang-kadang ketagihan tuh, ada orang yang ketagihan. Kita nggak perlu sebut ya. Teman-teman bisa refleksi sendiri. Nah, oke, kita kembali lagi ke konteks awal tadi bahwa, nah, bagaimana sih caranya kok orang itu bisa ketagihan dan kadang-kadang bisa sampai bangkrut, dan mungkin kalau teman pernah dengar ada yang broken home dan sebagainya tentang dengan judi. Karena judi ini kalau teman-teman sudah pernah masuk, tadi kembali ke kayak gacha gitu ya. Kalau teman-teman sudah pernah main judi, itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang, adiksinya tuh kuat sekali. Jadi misalnya teman-teman punya uang katakanlah 1 juta gitu. Saya mau, oke, saya dapat hari ini dapat gaji dari bos 1 juta. Katakanlah, ya seperti itu. Kemudian besok ini sebenarnya teman-teman harus bayar kos-kosan misalnya 500.000. Nah, 500.000 masih ada sisa 500.000. Tiba-tiba dapat SMS nih, penting ikut website gacor bla bla bla. Gitu ya. Dapatkan 10 kali lipat dari jumlah itu. Gitu. Teman-teman berharap nih dari 500.000 saya masukkan, oke lah, katakanlah saya tahu nih saya bakal kalah. Biasanya orang penjudi itu tahu dia akan kalah. Mirip kayak gacha game ya. Kita akan tahu pencetatan pertama itu tidak mungkin dapat. Biasanya seperti itu. Teman-teman yang main game juga. Tapi siapa tahu pencetatan kedua dan ketiga itu dapat. Nah, sama psikologisnya sama teman-teman yang suka main judi. Satu kali mungkin nggak dapat, nggak apa-apa lah. Kita taruh aja misalnya dari 500.000 taruhlah 50.000. Oke, nggak dapat. 50.000 kedua berharap dapat nih. Oke, nggak dapat. 50.000 ketiga masih belum dapat. Nah, sudah 3 kali kalian mencoba. Di percobaan keempat ini biasanya orang kalau sudah cukup sering dengan itu atau digembor-gemborkan, biasanya kalau terjepit ekonomi dan sebagainya, itu harapannya semakin tinggi semakin uang menipis gitu. Dan itu semakin sulit untuk dihadapi ya. Teman-teman mungkin kalau banyak nonton-nonton di YouTube dan sebagainya, banyaklah cerita-cerita seperti itu. Tapi godaan itu sulit, teman-teman. Saya sebagai seorang wira swasta gitu ya, kadang-kadang juga merasakan hal yang sama terkait dengan uang. Karena kita nih uangnya nggak pasti, beda sama ada guru di sini yang gajinya pasti, PNS atau pegawai lah. Ini Mbak di depan ini pegawai yang gajinya pasti. Kadang-kadang dapat tambahan itu dari bonus gitu ya. Ada misalnya hari ini pegawai terbaik itu dapat bonus dan sebagainya. Nah, tapi kalau wira swasta itu beda, teman-teman. Misalnya kita jualan, katakanlah di depan jualan gorengan gitu ya. Oke, jangan gorengan deh. Gorengan agak susah untuk diiklankan. Misalnya kita jualan apa yang enak ya? Yang mudah untuk viral. Misalnya boba lah, boba. Atau enggak minuman kekinian apapun itu. Boba. Nah, ini untuk mengiklankan itu mudah sekali sebenarnya. Bukan mudah sekali. Untuk mendapatkan endorsement itu beda dengan gorengan yang kita kadang-kadang tahu. Tapi boba itu kalau minuman yang baru kayak misalnya Momoyo atau lain sebagainya, itu yang masih baru tipenya ya, itu mudah sekali untuk kita iklankan. Nah, ada banyak sebenarnya trik-trik di situ di dunia bisnis terutama, itu yang kita tuh harus bermain dengan angka itu. Jadi nggak serta-merta kita mengambil keuntungan banyak dan sebagainya. Kadang-kadang kita egois ingin ambil untung banyak, akhirnya customer tuh pergi dan sebagainya. Nah, itu mirip-mirip kayak gitulah. Nah, oke, kita kembali lagi ke konteks judi ya. Agak berantakan saya ngomongin. Jadi teman-teman, judi ini sekarang kalau di Indonesia itu udah kayak franchise sebenarnya. Jadi pemainnya itu banyak sekali. Kenapa akhirnya susah diberantas? Itu karena pemainnya, bandarnya itu banyak sekali. Kenapa bandarnya itu banyak? Itu udah kayak franchise sebenarnya. Jadi ada di sini yang pernah belajar web developer? Oke, ada yang pernah belajar? Nah, kalau web developer atau mungkin pengembang game gitu ya, itu sebenarnya gampang saja untuk kita menduplikasi itu ketika kita sudah punya satu panduan gitu. Kita sudah punya misalnya
saya bisa bikin halaman website sekolah, contoh ya. Karena ada yang guru tadi saya cerita. Website sekolah misalnya. Ketika kita sudah punya pakem itu, kita gampang untuk membuat website sekolah selanjutnya. Kita tinggal menjual aja, misalnya pertama SD, kedua SMP, ketiga SMA, A, B, C, dan seterusnya. Kita tinggal ganti logonya aja sekolahnya, kemudian ganti nama-nama itunya dan sebagainya, alamatnya dan sebagainya. Tapi gampang, karena pakemnya sudah ada. Gitu. Sama kayak judi sebenarnya. Judi ini sebenarnya permainannya sudah ada, gampang sekali. Permainan itu banyak sekali ya. Tinggal kita di dunia website ini udah banyak banget. Tinggal yuk, siapa yang mau tanam uang, kita tinggal dibuka cabang-cabang lain. Makanya itu yang membuat kenapa pemain judi online ini banyak sekali dan banyak kemarin kalau banyak berita juga banyak sampai pemerintah pusat juga ikut bermain. Karena pertama uangnya itu gampang. Tadi ya, psikologis manusia itu mudah sekali untuk dimainkan gitu dan orang banyak sekali yang ingin kaya dengan cara instan gitu. Nah mungkin nanti Ustadz cerita. Tapi ya itu psikologi manusia itu dipermainkan dan uangnya itu banyak, gampang, saking gampangnya diduplikasi dan akhirnya banyak orang itu nanam uang di situ. Kayak Mas, misalnya ada seorang bandar judi gitu ya. Aku mau dong buatkan aku website yang serupa. Misalnya tadi namanya Gacor 88. Aku bikin Gacor 66 misalnya. Atau enggak Gacor 888. Dia tinggal bikin duplikasi itu. Kemudian gamenya itu, oke, mau game apa? Gamenya slot, temanya apa? Misalnya temanya, kalau yang terkenal mungkin temanya Zeus, yang teman-teman mungkin banyak iklan gitu ya. Ini saya mau temanya, misalnya Insania Aquarium, misalnya ikan-ikan gitu ya. Bisa-bisa aja, nggak terlalu sulit untuk mengganti icon dari icon dewa Zeus menjadi icon ikan, itu nggak sulit, gampang sekali. Sehingga ini menjadi kesulitan tersendiri, terutama bagi di Indonesia gitu ya, untuk membasmi judi-judi online ini dan saking keuntungannya tuh gampang banget karena modalnya cuma sedikit lah, modalnya cuma website, kemudian tinggal nanti bagi untungnya dan sebagainya itu bisnis belakangan, tapi pada dasarnya itu mudah sekali untuk membuat judi online dan itu bentuknya udah kayak franchise saja sekarang. Tahu franchise ya? Misalnya kayak ayam goreng lah. Sekarang yang mungkin lagi banyak nih PFC dan sebagainya. Misalnya, aku mau dong bikin gerobak PFC misalnya. Tinggal beli aja misalnya dari franchise-nya berapa, katakanlah 20 juta. Saya dapat gerobak, nanti karyawannya baju seragam dari mereka, ayam-ayamnya didistribusikan. Jadi franchise itu gitu. Misalnya kita beli ayam goreng misalnya apapun itu, ayamnya dari mereka, bumbunya dari mereka, seragamnya dari mereka, dekorasi gerobaknya itu dari mereka. Kita cuma tanam uang aja. Misalnya 20 juta tadi. Terus gerobaknya dari mereka semua, kita tinggal nge-hire orang untuk di situ, karyawannya. Nah sistemnya kasir dari mereka, semua dari mereka. Kita sudah nggak pikir lagi, kita tinggal mikir gimana orang untuk beli di situ. Kita tinggal iklan aja, misalnya ayam goreng, misalnya di Kota Raja Dalam, namanya apapun itulah. Nah itu bisnisnya seperti itu, franchise itu seperti itu model bisnisnya. Jadi gampang sekali franchise dan orang Indonesia itu suka yang instan-instan begitu ya. Suka bisnis yang nggak perlu mikir banyak, tinggal ikut, aku nimbrung dong, aku ada uang sisa nganggur nih, katakanlah 30 juta, aku nimbrung dong 30 juta di bisnismu, di bisnis apapun itu, yang profitnya menguntungkan ke depannya. Nah, jadi judi online itu seperti itu, dan saya cerita begini biar teman-teman bukan promosi bandar judi ya, jangan sampai pulang teman-teman ikut, aku ada uang sisa 20 juta nih, bisa kali ya buka website judi sendiri, nggak usah ya, jangan. Kalau bisa kita, nah ini saya sebenarnya semakin ke depan ini dengan presiden yang baru kita berharap tetap judi-judi ini semakin terhapuskan, semakin berkurang lah, terutama judi online karena berita-berita terbaru bahkan sampai siswa di bawah kelas 4 SD itu ada yang bermain judi online. Datanya itu kalau nggak salah sekitar 40.000 siswa ya, di bawah kelas 4 SD, jadi di bawah umur 10 tahun. 4 SD itu ada 20.000 siswa. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Sebenarnya saking mudahnya tadi. Pertama, websitenya itu saking gampang sekali dibuatnya, diduplikasi itu gampang banget. Mau dibunuh satu juga gampang banget karena si developer ini punya basis aplikasinya, basis websitenya itu gampang banget, tinggal diganti-ganti nama aja, duplikasi. Dan sekarang ini semakin mudah karena ada e-wallet.
Jadi anak-anak ini kalau misalnya dia sudah top up Dana, misalnya top up OVO, GoPay, nah ini sudah patut dicurigai sebenarnya. Karena bukan seringkali, datanya itu bisa teman-teman cari di internet. Sekarang tuh top up untuk judi online itu bisa mulai dari 10.000. Rendah sekali 10.000, makanya anak SD bisa ikut. Anak SD jajannya berapa? Di sini jajan anak SD di sini banyak ya, ada yang 15.000, ada yang 20.000. Udah bayangkan 10.000 mereka dapat uang jajan 10.000, mereka datang ke kios top up Dana, Om top upin Dana tuh 10.000. Ikutlah dia judi online dengan modal 10.000 gitu. Ternyata kalah. Nah, anak-anak kayak gini ini yang perlu dibina karena tadi judi itu bukan hanya judi online ya. Judi itu menagihkan. Karena sekali kalian menang, bahkan kalah pun ketagihan tadi ya. Kalau kalah kita masih penasaran dengan aku pengen masa sudah kalah 10 kali nggak ada yang menangnya sih. Probabilitasnya ada tuh. Nah, ada psikologi seperti itu. Dan kalau sudah menang, kalian akan merasakan nikmatnya dan ketagihan gitu. Ada adiksi di situ. Nah, ini yang berbahaya sekali. Tapi mungkin itu aja sedikit dari yang bisa saya sharingkan. Nanti semoga kita banyak diskusi dengan Mas Amir dan teman-teman sekalian. Sekian Mas Amir, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Mas Said, tepuk tangan dulu untuk Mas Said. Jadi begitu Mas ya. Jadi judi online itu sebenarnya sudah ada dari dulu, cuman berkembang. Itu sudah ada dari dulu tapi berkembang. Betul. Dari poker, gaple, bahkan sekarang sampai di sepak bola ya sudah berkembang. Dan kalau saya di sini, kenapa bisa ketagihan? Nanti Mas saya menjelaskan. Awalnya coba-coba, tapi kok enak kemudian, ya Mas? Iya. Faktornya ada beberapa faktor. Yang pertama, akses yang gampang, sangat gampang. Tapi sebenarnya saya nggak pernah buka, saya nggak tahu. Segampang apa Mas? Segampang apa? Kalau teman-teman ikut ini YouTube gratis ya. Ada yang YouTube-nya berbayar. Saya yakin sekitar 80% dari masyarakat Indonesia itu YouTube-nya gratis. Di YouTube itu, kalau kalian nggak beruntung, saya nggak tahu skemanya bagaimana, tapi ada beberapa kali saya jumpai iklan itu judi online. Gitu. Dan memang media ini berperan penting di judul itu. Iya, ada. Karena ini baru dari YouTube ya. Saya nggak tahu kalau teman-teman ini kebetulan saya punya anak dan anak saya itu kadang-kadang kita kasih mainan game lah. Nah, sekarang ini semua aplikasi itu relatif kan berbayar ya. Banyak yang harus mewajibkan kita untuk berbayar. Bukan mewajibkan sih. Kalian punya pilihan untuk bayar atau gratis. Tapi kalau gratis ada iklannya. Nah, biasanya kenapa akhirnya anak-anak itu banyak yang kena judi online? Karena dari iklan ini. Iklannya tuh mereka sudah masuk di mainan-mainan anak-anak yang sebenarnya itu didetek orang tua juga kadang-kadang kita nggak sadar dia punya iklan judi online tuh ada di HP dia. Nah, saking begitulah gampangnya. Oke, baik. Jadi yang pertama aksesnya sangat gampang dan yang kedua judi itu menagihkan, sangat menagihkan. Awalnya coba-coba tapi kemudian enak, akhirnya terbuai dengan semuanya. Nah, bagaimana cara kita mengatasi agar kita tidak terkena judi online? Langsung saja kita dengarkan keterangan dari peserta kita, Ustaz Ahmad Lutfi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang terhormat para panitia, para asatidzah, seluruhnya para hadirin yang hadir pada kegiatan majelis Bantu Jaga pada malam hari ini. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul, beraktivitas, dapat berdiskusi, berbagi ilmu di tempat yang insya Allah
penuh berkah ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga segala niat langkah kaki kita demi mendapatkan ilmu pengetahuan, mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat serta para pengikutnya hingga hari kiamat nanti. Hadirin yang saya hormati, mohon maaf saya duduk karena agak sedikit kurang fit, jadi kepalanya sedikit pusing. Khawatir kalau ini terlalu lama menambah rasa pusing di kepala. Jadi mohon maaf duduk, dan insya Allah mudah-mudahan walaupun tidak tampak dari belakang dapat terdengar suaranya dengan jelas. Judi, mari kita bahas secara luas ya, karena hukumnya saja itu sudah haram. Jadi haramnya ini dalam kategori apa nanti kita bahas semuanya. Yang pertama, judi kalau dalam bahasa Arab itu disebut al-maisir, dari kata yusrun, itu artinya mudah. Diambil dari kata ini karena orang-orang ingin kemudahan atau mencari kemudahan dalam mencari rezeki atau mencari uang, sehingga dinamakan maisir. Dalam surat Al-Baqarah ayat 219 itu para tafsir mengatakan, ahli tafsir mengatakan bahwa saat itu belum diharamkannya judi dan khamar, sehingga ayatnya berkata yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Jadi para sahabat bertanya tentang minuman keras dan judi. Ini dikarenakan ketika merampas harta perang itu di dalamnya terdapat minuman keras, sehingga para sahabat bertanya apa hukum minuman keras. Qul fihima ithmun kabiru wa manafi'u linnas. Saat itu belum dijadikan hukum yang definitif, yang pasti, hanya dikatakan bahwa di dalam keduanya, baik khamar, baik mabuk dan judi, itu ada manfaatnya. Manfaatnya minum khamar seperti menghangatkan tubuh, manfaatnya judi seperti mendapat kemenangan, mendapat rezeki berlimpah. Tapi mudaratnya lebih besar. Fihima ismun kabir, di dalamnya terdapat mudarat yang besar. Wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Jadi awal mula judi itu dilarang karena mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Andai menang dalam suatu kesempatan, tapi ketika tamak rakus lalu mengulangi setiap perjudian, akhirnya malah akan menghasilkan kerugian yang sungguh luar biasa. Baik dari segi sosial, dari keluarga, dari ibadah khususnya, itu semua mendapat dampak negatif dari khamar dan al-maisir. Sehingga dalam ayat berikutnya, dalam surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91, disinilah baru dilarang dengan keras masalah judi karena disebutkan beberapa alasannya. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru rijsum min amali syaitan. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, khitabnya ini untuk orang-orang yang beriman. Innamal khamru wal maisiru, sesungguhnya meminum minuman khamar dan berjudi, rijsum, perbuatan yang keji, bagian dari perbuatan setan, min amali syaitan. Fajtanibuhu, maka jauhilah, la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung.
Jadi jelas dalam ayat ini dikatakan bahwa berjudi dan minuman keras itu merugikan. Ya. Nah, angan semu di sini bagian kata dari angan semu adalah angan untuk mencapai keuntungan. Padahal hakikatnya berjudi itu adalah kerugian. Dan itu jelas dalam surat Al-Maidah ayat 90, orang-orang yang menjauhi judi dan minum khamar itu adalah orang-orang yang beruntung. Dan orang-orang yang melakukan judi dan khamar adalah orang-orang yang merugi. Dilanjutkan dalam ayat 91, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Jadi syaitan itu ingin menciptakan permusuhan dan kebencian di antara kalian. Jadi salah satu penyebab haramnya judi adalah mengakibatkan kebencian dan permusuhan, khususnya bagi yang kalah. Pasti akan membenci yang menang, pasti akan membenci bandar. Permusuhan, pasti nanti akan ada keributan apabila di antara pesertanya atau di antara sebagian yang judi melakukan kecurangan, pasti akan ada permusuhan. Jadi tujuan utama dilarangnya judi itu yang pertama jelas menjauhkan diri dari kerugian. Yang kedua menjauhkan diri dari perbuatan keji. Rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Ya, jadi syaitan ini di dalam berjudi dan meminum khamar itu menanamkan permusuhan dan kebencian. Ya. Wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah. Dan itu tujuan syaitan itu. Kita itu ingin berjudi dan meminum khamar, tujuannya itu menjauhkan dari Allah, baik itu zikir dan sholat. Di antara mereka yang sibuk dengan judi dan sibuk dengan minum-minuman khamar, itu pasti akan melupakan Allah dan meninggalkan kewajiban sholatnya. Itu ada dalam surat Al-Maidah ayat 91. Jadi jelas Allah melarang judi ini agar manusia tidak lalai. Karena ketika adiksi, kecanduan, ketagihan judi dan ketagihan minum-minuman keras, otomatis mereka akan melupakan Allah dan meninggalkan sholat. Inilah tujuan diharamkannya judi. Lalu dalam had atau dalam hudud, ini masalahnya dalam hudud, ya. Dalam fikih hudud ini penjudi ini masih dalam kategori ringan, hanya mendapat takzir saja dari hakim, ya, hanya mendapat peringatan saja. Dan beberapa ulama berpendapat kalaupun harus dipukul hanya pukulan peringatan, yaitu hanya 40 kali pukul, ya. Misalnya mau didera, dijilid atau dipukul dengan apapun sebagai peringatan itu hanya 40 kali pukulan. Tapi judi ini berbeda dengan keharaman perbuatan-perbuatan yang lain karena judi tidak memiliki dispensasi, tidak memiliki pengecualian. Minum khamar kita masih memiliki pengecualian apabila dalam keadaan darurat. Makan daging babi kita juga masih memiliki rukhsah, pengecualian apabila kita tidak tahu daging tersebut, apabila dalam keadaan darurat dan lain sebagainya. Namun judi tidak ada pengecualian. Andai dalam keadaan darurat masih ada jalan lain, yaitu pinjam meminjam, al-ariyah. Ya, pinjam meminjam, dan sekarang ada lembaga yang dapat menghindarkan riba seperti bank syariah. Seperti itu. Jadi judi tidak ada dispensasi, tidak ada keringanan rukhsah.
Jadi benar-benar harus dihindari. Nah, kenapa menjadikan adiksi, menjadikan judi itu menjadi kecanduan, ketagihan? Itu karena memang sifat dasar manusia. Yang pertama itu tamak. Apabila menang, maka akan terus tidak berhenti sampai dia kalah. Dan ketika dia kalah, menurut penelitian, sistem otak, ya, sistem saraf simpatik yang ada di dalam otak itu merespon kekalahan berjudi itu sama seperti kemenangan. Responnya itu sama. Jadi seakan-akan orang yang berjudi itu baik kalah maupun menang itu tidak merasa, respon sarafnya itu tidak merasa hal yang berbeda. Dia merasa bahwa kekalahannya itu hanya kemenangan yang tertunda. Dan terus sarafnya itu mendorong perilaku kompulsif, ya, yang artinya tidak mengkhawatirkan negatif lagi, hal-hal atau dampak-dampak negatif lagi, dan terus mengejar kerugian yang dialami. Nah, disebut angan semu karena judi itu kalau kita bicara probabilitas atau peluang kemenangan itu menurut penelitian itu 1:2 juta. Jadi kemenangan itu sangat kecil sekali, dan itu pun ada syarat apabila bandar tidak curang. Ketika bandar curang, maka bisa jadi probabilitasnya itu 0. Kemenangan itu bahkan bisa jadi 0, kecuali hanya sekedar yang dirancanakan oleh bandar saja. Lalu kenapa bisa judi online begitu marak di masyarakat dalam fenomena atau pada zaman sekarang? Yang pertama jelas tadi, yaitu aksesibilitas yang mudah. Sekarang kita punya handphone, anak SD sekarang punya handphone. Semiskin-miskinnya orang itu biasanya tetap memiliki handphone. Dan sekarang judi online itu cukup punya handphone, semua bisa melakukan judi. Dan yang kedua yang paling penting dalam judi online itu anonimitas. Nah, ketika judi konvensional, orang-orang yang berjudi itu mendapatkan sentimen negatif dari masyarakat, sedangkan judi online itu tidak diketahui. Oleh karena itulah kenapa akhirnya judi online itu banyak menjerat anggota DPR dan para aparat TNI Polri. Ya ini karena masalah anonimitas ini tidak diketahui. Jadi karena merasa tidak diketahui, secara online dia mengikuti judi dengan bebas tanpa diketahui oleh orang-orang di sekitarnya. Dan yang terakhir seperti yang disampaikan oleh Mas Said, itu judi online itu cukup dengan modal kecil. Bahkan menurut pegawai Komdigi itu bukan 10.000, bahkan 500 perak pun itu sudah cukup untuk depo. Jadi dengan modal yang kecil, makanya anak-anak pun yang memiliki jajan lebih dari 5.000 mereka bisa depo. Dan awalnya mungkin hanya ikut-ikutan, awalnya mungkin hanya coba-coba, tapi lama-kelamaan akan menarik dirinya menjadi kecanduan atau ketagihan. Dan judi online itu sering memberikan kemenangan-kemenangan kecil. Karena banyaknya peserta judi online sehingga memutar uang bagi bandar itu mudah sekali. Dari 2 juta lebih yang terlibat judi online, itu bisa saja yang menang hanya 1.000. Nah, dari 1.000 itu kan mereka terus akhirnya mengajak kawan-kawannya yang lain.
Nah, awalnya dari situ. Sehingga judi online itu lebih marak dibandingkan judi konvensional. Dari segi aksesibilitas, anonimitas, dan juga dari segi minimnya modal, itu sehingga mengakibatkan judi semakin marak, ya. Dan yang perlu kita ketahui, judi yang ada di sekitar kita, yang sebenarnya itu ada di lingkungan kita, namun kita tidak ketahui, itu sebenarnya adalah bagian dari judi. Di antaranya apa? Yang pertama adalah perlombaan-perlombaan, pertandingan-pertandingan yang hadiahnya diambil dari uang pendaftaran peserta. Ini hampir mayoritas ulama sepakat bahwa hal tersebut haram karena bagian dari judi. Apapun pertandingannya, apapun perlombaannya, apabila hadiahnya diambil dari uang pendaftaran peserta, ini hukumnya haram dan termasuk dalam judi. Yang kedua yang sering kita temui dalam permainan, ya, baik di mall, di time zone, itu capit boneka. Itu juga sebagian ulama, bahkan mayoritas ulama mengatakan itu haram karena sama dengan judi. Di pasar-pasar malam seperti lempar gelang dan lain sebagainya, itu juga semua permainan-permainan tersebut yang mengatakan bahwa itu adalah permainan ketangkasan, uji ketangkasan, tapi itu juga semua bagian dari judi. Dan sebelum maraknya judi online, itu dulu ada yang namanya trading forex, ya, trading. Dan sebagian trading juga itu seperti judi karena memilih berdasarkan keuntungan. Misalnya apakah nanti itu kita milih bawah atau milih atas, ataukah kita milih angka. Itu semuanya trading itu, dan bahkan juga diakui oleh beberapa trader, itu juga hampir mirip dengan judi, ya. Jadi trading forex ini masih, dan trading lainnya itu masih menjadi perbedaan. Nah, ada yang halal tapi sesuai apabila dalam pelaksanaannya sesuai dengan syariat, namun dia bisa haram karena ada unsur riba dan juga ada unsur judi seperti itu, ya. Dan bagaimana cara kita untuk menghindari judi? Yang pertama, harus kita tanamkan dalam diri kita bahwa rugi judi itu hanyalah kerugian, tidak akan pernah ada yang namanya keuntungan. Kalaupun ada kemenangan, itu hanya sesaat saja. Dan kalau misalnya probabilitas atau peluang kemenangan, anggaplah dari 10 angka, dari 9 angka misalnya, atau dari 10 angka, berarti hanya 10% saja peluang kemenangan, ya. Dan apabila kita kecilkan atau kita tinggikan peluangnya menjadi 50%, berarti minimal 5 kali percobaan itu baru ada kemungkinan untuk menang. Dari 5 percobaan itu mungkin modal yang keluar sudah terlalu besar. Apabila judi online, itu kemenangan-kemenangan yang diberikan hanya kemenangan kecil. Jadi kemenangannya pun bahkan belum tentu menutupi kerugian di 4 percobaan yang gagal, ya. Jadi harus kita tanamkan dalam diri kita kesadaran bahwa judi itu hanyalah kerugian. Nah, dan itu sudah jelas difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah, dalam surat Al-Maidah ayat 90, la'allakum tuflihun, bahwa orang-orang yang menjauhi judi itu adalah orang-orang yang beruntung, dan orang-orang yang melakukan judi, yang mendekati judi, itu adalah orang-orang yang merugi. Yang kedua, bahwa
segala sesuatu yang dihasilkan dengan cepat akan hilang dengan cepat. Biasanya orang-orang yang menang judi itu pun pasti uangnya akan digunakan pada hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang tidak berkah, dan hal-hal juga yang berbau haram. Biasanya nih orang judi itu tidak berani uang kemenangannya dibeli untuk makan. Biasanya dipakai untuk jalan-jalan, beli barang, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, apabila sudah mulai merasa kecanduan, ketagihan judi online, ya maka harus mulai menyibukkan diri dengan aktivitas lain yang lebih bermanfaat. Ganti game-gamenya yang tidak berbau online, yang tidak berbau judi. Dulu ketika sebelum atau di awal-awal Facebook masih booming, ya masih merajai sosial media, itu dulu banyak permainan-permainan, termasuk saya senang main poker yang ada di dalamnya itu, ya. Tapi itu bisa menjadi judi, bisa hanya hiburan saja. Apabila kita tidak menggunakannya dengan uang real, koin-koin yang hanya dibagi sebagai hadiah karena online saja, ya, karena login saja, ya udah kita main, ketika kalah habis ya sudah, kita selesai. Dan tidak melalaikan kita tetap dengan kewajiban kita, tetap mengingat Allah, tetap sholat, tetap menjalankan semua kewajiban kita. Maka hal yang yang berupa seperti itu dalam kategori halal, karena hanya sebagai permainan untuk menghibur diri saja, ya. Tapi kalau kita sudah menggunakannya dengan uang sungguhan, kita membeli koin dengan uang sungguhan, lalu koin yang kita menangkan kita perjualbelikan, maka sudah jatuh permainan tersebut menjadi judi, ya. Jadi yang pasti kita harus mencari pekerjaan yang halal, kita harus mencari kesibukan yang cukup untuk menghindarkan diri kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan tentu kasus terbesar judi online ini pasti diisi oleh orang-orang pengangguran dan orang-orang yang gabut, ya. Orang-orang yang gabut, yang kerjaannya ringan, di kantornya sering banyak kerjaan yang kosong, sering tidak ada kerjaan, maka akhirnya diisi dengan permainan-permainan. Ketika tidak main game online, dia main judi online. Seperti itu. Dan khususnya pengangguran, ketika dia merasa tidak punya uang, tidak punya penghasilan, harus mencari uang dengan cara pintas, dengan cara cepat, akhirnya melihat iklan-iklan judi online, tertarik dengan judi online tersebut. Dan kebanyakan memang bandarnya itu bersembunyi di negara-negara yang melegalkan, seperti Kamboja. Nah, banyak bandar-bandar judi online itu yang mendirikan perusahaan atau yang berpusat di Kamboja, karena di sana mereka melegalkan judi, ya. Bahkan beberapa orang Indonesia itu banyak yang jadi pekerja migran, yang jadi TKI, yang jadi TKW itu ke Kamboja sebagai admin judi online. Saya pernah punya teman itu yang ke Kamboja, dia sebagai admin judi online, dan tugasnya juga merekrut kawan-kawannya atau merekrut orang-orang Indonesia untuk masuk dalam gamenya mereka, dalam game judi online-nya mereka, dalam slotnya mereka. Dan itu kenapa banyak WNI kita, pekerja migran kita yang ke Kamboja, dan mayoritas dari mereka itu pasti bekerja di situs judi online tersebut, ya, karena di negara mereka itu dihalalkan atau dilegalkan, sehingga mereka bebas beraktivitas dalam judi online ini, ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, karena cukup panjang juga, waktunya juga terbatas, masih ada kesempatan untuk berdiskusi. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Ustaz Amir. Terima kasih. Baik, Ustaz Lutfi, terima kasih atas pencerahannya kepada kami semuanya.
Sedikit saya simpulkan bahwa judi online ini sudah jelas keharamannya, betul saja. Karena lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, begitu. Dan bagaimana cara untuk menghindari judul? Yang pertama, kita harus menanamkan dalam diri bahwa judi itu hakikatnya adalah kerugian. Bahkan jika kita menang itu hanya sesaat, ya, bukan kemenangan yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, semua yang dihasilkan dengan cepat maka hilangnya juga cepat, sama seperti gaji saja. Dan yang terakhir adalah mengganti aktivitas yang lebih bermanfaat. Baik, untuk membersihkan waktu, langsung saja kita diskusi. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya, 1-2 pertanyaan, 3 pertanyaan. Perkenalkan nama, berdiri, Rusadi. Bisa berdiri, perkenalkan namanya. Gimana caranya memberitahu kepada orang-orang sekitar yang menganggap judi adalah hal yang wajar, padahal mereka tuh udah tahu itu haram. Bisa diulangi. Jelas ya pertanyaannya? Jelas. Oh, jelas. Jadi pertanyaan bagaimana cara memberitahu kepada orang yang menganggap kalau judi itu aja, gitu ya? Ke Ustaz atau ke Mas Said? Ke Ustaz. Langsung jawab, nanti kita kasih ke Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dalam setiap memberitahu orang lain, ini sudah diajarkan cara menegur ya. Cara menegur orang lain itu yang pertama ya bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ya, yang pertama ya dengan hikmah, artinya dengan bijak. Yang kedua dengan nasihat yang baik. Ya. Artinya kewajiban kita itu ya sebagai seorang muslim, man ra'a munkaran falyughayyir bi yadihi. Pertama itu kan ya dengan anggota badannya, dengan tangannya. Kalau tidak bisa juga falyughayyir bi lisanihi, maka dengan lidahnya. Kalau tidak bisa juga bi qalbihi, wa huwa adaful iman. Jadi kalau yang penting kita sudah berusaha menyampaikan dan itu sudah merupakan kewajiban kita, lalu itu sudah menggugurkan. Apabila diterima atau tidak diterima itu kembali kepada personalnya kembali, sama seperti Rasulullah SAW ketika beliau berdakwah. Beliau tujuannya kan hanya tabligh, menyampaikan dakwahnya saja. Tapi orang yang menerima itu kembali kepada Allah lagi, apakah Allah memberikan hidayah atau tidak. Karena hidayah itu kembali kepada Allah, kembali kepada orangnya tersendiri, mau menerima atau tidak. Begitupun masalah nasihat, kembali ke orangnya tersendiri apabila mau menerima atau tidak. Dan biasanya kalau sudah kecanduan itu tidak cukup dengan yang namanya nasihat atau pemberian. Dia butuh yang namanya treatment, ya, pengobatan yang berangsur secara perlahan-lahan. Misalnya ya mau tidak mau dia harus dibawa ke psikolog misalnya, atau dibawa ke ustadz, dan dia nanti akan menerima treatment yang secara berangsur perlahan-lahan. Kalau misalnya dia dibawa ke seorang ustadz, ya berarti nanti dia akan mengikuti aktivitas yang diberikan oleh ustadz. Apakah dia harus menghafal, dia harus banyak sholat, sehingga kegiatan-kegiatan yang dijalani akan merubah kegiatan-kegiatan yang negatif sebelumnya. Kegiatan-kegiatan positif yang baru yang diberikan oleh ustadz dan psikolog itu biasanya akan merubah sedikit ketergantungan atau kecanduannya.
Begitupun orang yang merokok tidak bisa langsung serta-merta berhenti merokok, itu tidak bisa. Orang yang kecanduan narkoba, kecanduan minuman keras itu tidak bisa serta-merta langsung berhenti, karena kecanduannya pun melalui proses, melalui waktu. Dia tidak mungkin dalam sekali main, dalam sekali merasakan langsung kecanduan, tidak, tapi melalui beberapa kali proses, sehingga pengobatannya pun harus melalui waktu, ya, melalui proses yang cukup lama dan panjang seperti itu. Biasanya harus merubah sesuatu yang negatif menjadi yang positif, ya. Kalau misalnya rokok, berarti apa yang dia konsumsi harus dirubah menjadi yang positif, misalnya dirubah menjadi permen seperti itu. Tapi perlahan-lahan, mulai dari mengurangi yang tadinya 2 bungkus sehari menjadi 1 bungkus sehari, lalu dikurangi lagi, dikurangi terus lama kelamaan sampai dia benar-benar terlepas dari kecanduannya. Begitupun yang kecanduan judi, maka kita tidak bisa langsung hanya dengan menasehati langsung selesai perkara, tidak bisa. Kadang kita harus mengajak dia untuk beraktivitas yang lain. Kalau misalnya kebetulan teman atau sahabat kita, maka kita ajak beraktivitas ketika dia mau setiap dia mau melakukan judi online, ya. Maka kita ajak aktivitas yang lain, misalnya mengikuti kajian seperti ini, mengikuti kegiatan-kegiatan seperti majelis baku jaga, majelis taklim yang lainnya, seperti mengikuti kegiatan seminar dan lain sebagainya, atau ajak baca buku dan lain sebagainya. Atau kalaupun memang harus terpaksa, ajak main game bersama, mabar. Paling tidak mudorotnya lebih kecil daripada judi. Ya, kalau hanya main game online mungkin masih bisa, asal tetap tidak melupakan waktu sholat, tidak melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja. Atau mungkin ada tambahan dari Ustadz Adi, dari Mas Adi. Oke, pertanyaannya bagus ya Rahmawati ya. Bagaimana kalau temennya kena judi, udah ikutan judi online, dan bagaimana kita menasihatinya? Nah, tadi mungkin sedikit menambahkan. Jadi banyak kasus yang saya pribadi alami. Ini konteksnya entah judi, entah gacha permainan, konteksnya hampir mirip gitu ya. Jadi kecenderungan orang-orang itu tidak mau berhenti selama mereka masih punya uang sebenarnya. Nah, ini yang menjadi problem. Kalau teman-teman mengikuti beritanya, itu sekitar 70% itu pemain judi online itu usianya di atas 30 tahun. 30 sampai bahkan ada yang di atas 50 tahun tuh masih ada yang datanya masih 30% lebih. Jadi sekitar 75%-an itu umur 30 tahun ke atas. Artinya orang-orang yang sudah bekerja, orang-orang yang punya uang. Nah, kalau orang yang nggak punya uang, kayak misalnya anak SD tadi ya, cukup dia diberhentikan uang jajan aja sebenarnya dia sudah stop. Gimana dia mau judi lagi kalau nggak punya uang? Tapi problemnya adalah orang-orang yang sudah punya penghasilan, karena tiap bulan dapat penghasilan. Dan kadang-kadang kalau misalnya sudah beristri, kadang-kadang penghasilannya tuh bisa ditutup-tutupi dari istrinya. Itu yang jadi problem. Nah, kalau konteksnya anak muda, misalnya masih single, ada baiknya untuk uang itu dipegang sama orang tua. Saran saya ya, uang itu dipegang orang tua, dan andaikan misalnya kalian punya uang yang misalnya aku pengen pegang sendiri, nah itu dibatasi saja. Kadang-kadang kita pegang uang semakin banyak, itu kita semakin berpikir gimana cara melipat gandakan uang ini. Apalagi kalau kondisinya terpepet ya. Misalnya tadi kenapa banyak pekerja yang pemain judi online, karena kondisi finansialnya misalnya dia terjepit, ada banyak tunggakan, misalnya yang harus dibayar anak sekolah dan sebagainya. Sedangkan uang yang dia punya ini terbatas gitu. Bagaimana caranya ini naik dengan cepat? Nah, psikologi manusia itu seperti umumnya ya, pemain judi online. Nah, ini yang problematis sebenarnya. Kalau sudah di dunia kerja itu problematis banget sebenarnya, banyak bahkan selevel negara pun kesulitan untuk membahas itu sebenarnya. Nah, cuman kalau teman-teman nih nanti dilihat aja konteksnya gimana. Cuman sebisa mungkin sebenarnya uang itu ditahan kalau ada teman. Kalau misalnya itu dekat banget sama kita, masih di keluarga ya, sebisa mungkin dia jangan sampai pegang uang sebenarnya. Apapun yang dibutuhkan, misalnya mau makan ya kasih uang makan secukupnya, uang bensin ya uang bensin aja, dan pastikan itu terbeli.
jangan sampai dia pakai uang itu untuk yang lain-lain gitu. Nah, bahaya juga kalau dia sudah tahu yang namanya minjam meminjam, itu juga bahaya juga. Bisa tidak tahu tiba-tiba dia punya hutang ke keluarganya, ke tetangganya, atau enggak nanti barang-barang di rumah dijualin satu persatu. Nah, itu yang perlu dihindari. Yang pasti selama orang itu punya uang, biasanya kalau sudah kecanduan judi, itu sebisa mungkin jauhilah kalau saya. Gitu. Jauhi, jangan sampai kalau kita, oh dia mau minjem kita, mau buat judi, dia yakin besok menang ini. Wah, itu pasti jangan dikasih karena tadi itu bahaya sekali. Mungkin itu saya dari saya. Baik, ini dia jawabannya Mbak Rahmawati. Jadi pertama kita menasihati dengan bijak dan baik ya, dengan bahasa yang baik. Intinya kalau kita sudah menyampaikan, gugur sudah kita menyampaikan untuk menyampaikan. Tergantung nanti dia mau berubah, menurut saya sama Allah. Gitu ya. Dari Mas Said tadi juga intinya memanage keuangan penting Mas ya. Iya, betul. Oke. Ada lagi pertanyaan? Yang mau bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Iben. Ada dua pertanyaan saya Ustaz. Pertama, kita punya nomor itu terkadang kita dapat promosi judul. Itu salah satu medianya. Pertanyaannya, kok bisa ya mereka punya sistem itu sampai kita punya nomor itu dapat gitu. Padahal kita nggak pernah loh klik iklan-iklan judul gitu ya kan. Nah itu kok bisa mereka bisa dapat kayak gitu. Itu kan bisa jadi apa ya? Jalan untuk kita masuk judul. Terus yang kedua masih sama seperti pertanyaan Mbak Rahma, tapi ini kasusnya saya punya kenalan, dia udah terjebak dan punya utang. Jadi kasusnya itu kan kalau nggak salah setiap kali kalau dia depo, terkadang tuh ada macam apa ya? Oh bisa depo tapi pakai pinjaman. Akhirnya dia keliling pinjaman itu. Nah, dia akhirnya datang ke saya, dan bisa nggak pinjam uang? Saya udah tahu nih. Nah ini pasti untuk bayar utang judul nih. Nah, saya nggak kasih, cuma kasihan juga punya anak, punya istri, nanti bisa jadinya bunuh diri. Nah, ada nggak salah satu syarat itu? Bagaimana caranya selain tadi menegur lah, supaya mau ngasih uang juga ya nggak akan membantu juga ya kan? Saran apa lagi supaya bisa kenalan baik ini bisa berada di keluar dari jeratan akibat dari judul tadi itu. Selain untuk menegur, tapi ada nggak yang mungkin pengalaman pada bagaimana gitu? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Igan Octavian. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, kok bisa mereka itu tahu nomor kita? Dari mana yang bisa? Ini bisa dijelaskan ya, Mas Said dari segi. Yang kedua, ada nggak saran lain selain yang tadi? Mungkin dari pengalaman hidup atau pengalaman orang lain gitu saja. Mau sekarang mau jawab. Betul, saya dulu. Antum gantian. Oke, pertama terkait database. Database tuh ya kita sudah tahu lah. Database kita tuh gampang sekali bocor, gitu ya. Banyak sekali diperjualbelikan. Saya kebetulan saya ini banyak kanggurnya, jadi banyak baca berita. Jadi ada salah satu berita menarik, yakni mantan pegawai bank yang punya data nasabah itu ada yang bekerja di judi online gitu. Banyak sebenarnya, banyak rekrutan terkait judi online, ada investasi bodong juga banyak macam-macam. Tapi banyak sebenarnya cara untuk mendapatkan nomor kita. Nggak cuman dari ya paling gampang dari website pemerintah lah. Kita tahu sendiri kalau kemarin juga belum lama situs pemerintah juga dijebol, yang disinyalir sebenarnya ada dari Pak Menteri sendiri bilang itu dari orang judi online yang nge-hack datanya gitu. Beliau yang bilang seperti itu, ada baca di berita ada. Nah, jadi ya sebenarnya nggak heran sebenarnya. Tinggal kita pintar-pintar sendiri untuk tidak ngeklik itu. Gitu ya Mas Igan. Jadi kalau ditanya, kok nomor saya bocor ke sini ada iklan tiba-tiba ini, itu
Nah, tahu sendiri lah, gampang lah data kita hilang dari data kita ketahuan tuh gampang. Banyak lah cerita-cerita seperti itu. Yang pasti pertama dari website pemerintah mudah sekali. Kalian pasti masukkan nomor ketika, apalagi kemarin waktu COVID ya, banyak termasuk ngisi data. Sudahlah pasti itu diupload ke sosial media. Pun kalian ganti nomor baru pun sebenarnya tidak menjadi solusi karena orang itu bisa sebenarnya random aja. Ada kemungkinan random juga ngirimnya. Masukin nomor acak, generate nomor acak, ngirim. Jadi ada yang dapat, ada yang tidak. Gitu ya. Nah, kemudian kedua terkait dengan temannya tadi ya. Nah, ini juga sebenarnya problematis gitu ya. Tadi saya rasa sudah betul ya. Jangan meminjamkan uang ke temannya. Karena kalian minjemin, misalnya katakanlah dia butuh uang, misalnya bayar hutang 500.000, kalian minjemin 500.000. Nah, dia pegang, ini sampai rumah, nggak tahu, dia bilang, dia dalam otaknya bisa jadi berpikir ini saya 500.000 saya masukkan deposit, bisa nih keluar di 2 juta ini. Nah, itu tuh yang kita nggak tahu dalam pikiran orang gitu. Jadi nggak serta-merta membantu gitu. Kalau saya sebenarnya cukup ekstrim sebenarnya. Atau ya udah kalau misalnya itu ya mati-mati aja gitu. Maksudnya mati itu dalam arti keuangannya misalnya. Dia misalnya didatangin debt collector dan sebagainya. Saya sering ya ada tetangga saya itu adiknya kena pinjaman online dan saya sering beberapa kali di SMS saya sudah bilang sama dia adiknya hilang dan sebagainya. Cuman ya kita juga nggak bisa membantu banyak karena toh sebenarnya dia punya kehidupannya sendiri. Nah yang perlu diselamatkan sebenarnya anak dan istrinya. Tapi kalau saran saya mungkin diceritakan ke keluarga aja, ke keluarga istrinya. Bisa misalnya kalau laki-laki ini misalnya mau bertobat misalnya, kalaupun nggak ada uang bisa dibantu sama keluarga. Ada kasus saya ada bisnis sama teman gitu ya. Kebetulan anak buahnya ini membawa lari uang dan uang itu dipakai untuk judi online. Nah, uang yang dia bawa lari ini nilainya sekitar 250 juta gitu. Dia sempat pergi ke Sumatera dan sebagainya, kita cari dan akhirnya solusinya dicari itu susah sekali. Kita minta ke keluarganya untuk tanggung jawab. Dan alhamdulillahnya mau nggak mau namanya keluarga tetap mau tanggung jawab gitu. Akhirnya karena keluarganya sudah dilibatkan, sang anak ini mau nggak mau pulang. Karena kalau kita sebagai orang luar yang misalnya mencari ini si mana nih si Fulan nih. Oh dia ke Sumatera, kita cari ke teman-temannya, telepon nomornya diganti-ganti, emailnya diganti-ganti bisa. Tapi ketika kita datangin keluarga, kita mendesak keluarganya, kita bawa aparat polisi misalnya ke keluarganya, kemudian keluarga itu biasanya umumnya kalau sekarang ya, kalau dulu sih namanya anak hilang susah ditemuin gampang. Tapi kalau sekarang namanya anak itu mau pergi sejauh apapun pasti ingat dengan nomor orang tuanya. Sekali waktu paling enggak setahun sekali itu nelpon orang tuanya. Akhirnya selang kayaknya tidak sampai setahun anaknya balik karena tetap berhubungan sama keluarganya dan karena kita mendesak keluarganya gitu. Akhirnya anaknya balik dan alhamdulillah karena keluarganya juga tahu permasalahan itu. Tadinya orang tuanya nggak tahu tuh anaknya punya kasus pinjaman dan sebagainya dari uang. Karena tahu orang tuanya menjaga si anak ini di rumah, dia nggak bolehkan ke itu anak tuh mana-mana dan tidak dipegangkan uang banyak-banyak. Gitu. Itu mungkin solusinya salah satunya ya, dihubungkan ke keluarga karena bagaimanapun ada istilahnya darah lebih kental daripada air gitu ya. Jadi biasanya kalau anak melihat orang tuanya sudah bermasalah mau nggak mau tetap pulang. Dan akan gitu. Tapi kadang-kadang anak punya masalah itu belum tentu orang tuanya tahu. Iya ya. Kadang-kadang apalagi anak-anak rantau gini biasanya ada masalah apa gitu atau bikin kenakalan apa, biasanya orang tuanya tidak tahu. Tapi kalau orang tua ada masalah, biasanya nggak cerita ke anak. Kalau orang tuanya ada masalah dan besar, biasanya kalau anaknya tahu, anak tetap akan ke orang tua dan bagaimanapun tetap membantu. Gitu. Kalau bisa memang kalau saran saya hubungkan ke orang tua. Gitu, Ustaz. Tambahan sedikit dari saya untuk pertanyaan yang pertama itu sangat mudah sekali ya mendapatkan nomor HP kita dan bahkan itu kabarnya diperjualbelikan. Dan kasus yang sekarang lagi ramai pun Kementerian Komdigi yang punya Kominfo itu kan Kementerian Komunikasi dan Digital itu terlibat membackingi judi online. Bisa saja mereka juga menyertakan atau memberikan data-data kita kepada bandar judi online. Nah, bahkan lebih dari 20 orang itu dari Komdigi yang terlibat dalam judi online. Jadi ya memang
nomor kita itu sama Telkomsel juga kadang diperjualbelikan itu. Jadi sulit untuk merahasiakan nomor kita gitu ya. Tapi yang perlu kita lakukan ya terus kita selain kita blokir nomor yang memberikan iklan judul tersebut, atau kita tidak pedulikan, kita hapus pesannya, langsung kita abaikan, atau kalau perlu kita blokir seperti itu. Kalau untuk yang pertanyaan kedua, saya kembalikan lagi kepada hukum aria. Hukum aria itu adalah hukum pinjam meminjam. Ya. Hukum pinjam meminjam itu bisa menjadi sunnah apabila yang meminjam itu benar dalam kondisi mendesak. Ya. Tidak ada jalan lain yang harus dia tempuh selain meminjam, dan mungkin ada beberapa opsi orang yang dapat dia pinjam, tapi bisa menjadi wajib kalau ternyata tidak ada yang mau meminjamkan karena semuanya acuh, tahu karena dia terlibat judi online, ya. Dan kalau tidak membantunya, ini bisa mengakibatkan kerusakan yang besar, misalnya perceraian keluarganya, atau misalnya bunuh diri dan lain sebagainya. Saran saya, kalau saya yang ada di posisi itu, yang pertama saya berikan pinjaman karena saya merasa area tersebut hukumnya wajib, ya. Tapi dengan syarat perjanjian. Ya, yang pertama syarat perjanjian kapan dia sanggup untuk mengembalikan uang tersebut. Yang kedua perjanjiannya bahwa dia harus menghindari judi online atau harus berhenti dari judi online. Apabila ketahuan melakukan judi online lagi, maka hubungannya terputus, maksudnya tidak akan pernah ngebantu lagi, seperti itu. Artinya kalau misalnya dia sudah jatuh dalam lubang yang sama, itu ya memang sudah lepas kewajiban kita gitu. Tapi yang pertama itu sebaiknya kita pinjamkan karena jatuh hukumnya itu wajib apabila kalau kita tidak pinjamkan itu akan mengakibatkan kerusakan yang cukup besar ya, atau masalah yang cukup besar. Apabila kita mampu kita pinjamkan. Karena untuk yang pertama ini hukum ariahnya simpan pinjamnya atau pinjam meminjamnya ini jatuhnya wajib ke kita gitu. Jadi untuk menggugurkannya kita pinjamkan sekali dengan perjanjian yang cukup ketat ya, hitam di atas putih, ditandatangani materai seperti itu, agar kedepannya kalau dia tidak berubah ya kewajiban kita sudah gugur, kita sudah tidak punya kewajiban untuk membantu dia, dan apapun yang terjadi setelah itu ya sudah, karena sudah ada hitas di atas, sudah ada hitam di atas putih ya, sudah ada perjanjian tertulisnya. Itulah yang dianjurkan oleh Allah SWT apabila ada urusan tentang hutang piutang, faktubu ya, yang penting ditulis sudah. Artinya kalau memang nanti dia tidak sanggup membayar, kita bisa tagih ke ahli warisnya. Suatu saat misalnya dia meninggal, kita tagih ke keluarganya untuk melunasi hutang piutang yang ada, seperti itu. Jadi tetap untuk urusan dunia itu tidak akan selesai. Hutang piutang tetap kalaupun orangnya tidak sanggup nanti akan turun ke ahli warisnya, ke keluarganya, seperti itu. Nanti tetap harus kita tagih. Kalaupun nanti sampai kita wafat pun tidak lunas, kita tagih nanti di akhirat, ada hitung-hitungannya. Ya caranya ya itu, kalau dia masih punya pahala ya kita ambil pahalanya, kalau pahalanya dia habis kita punya dosa ya dosa kita serahkan kepada dia. Itu ada hadisnya dalam riwayat Bukhari atau dalam kitab Sahih Bukhari ya, bahwa semua urusan dunia itu pasti akan diselesaikan, walaupun tidak selesai di dunia akan diselesaikan di akhirat. Kalau kita sanggup kita pinjamkan, tapi dengan persyaratan yang sangat ketat ya, dengan perjanjian yang sangat ketat, dan semua itu tertulis kalau bisa. Bukannya kita kejam, tapi ya memang itu juga dalam bentuk menyadarkan dia. Siapa tahu dengan kita pinjamkan, dia berjanji akhirnya sadar dia tidak akan ikut judi online lagi, ataupun yang pertama itu karena dia terjebak ya, atau tergiur
tidak tahu dampak negatif yang besarnya. Akhirnya ketika telah merasakan, terus ada yang mungkin setelah dibantu ya dia kapok ya, dia akhirnya tidak berani untuk melakukan lagi. Nah, siapa tahu dengan bantuan kita memberikan hidayah juga bagi dia untuk berhenti melakukan judi online, sehingga itu akan menjadi pahala yang berlipat ganda bagi kita. Ya, selain membantu dia dalam segi keuangan, kita juga mampu menyadarkan dia, memberhentikan dia dari aktivitas judi online atau dari ketergantungan kecanduan judi online. Begitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Mas Said dan Mas Lutfi. Masih ingat gitu ya, intinya kalau soal masalah bocor web sudah umum lah ya. Kita pintar memahami keadaan, harus update ya. Kalau dari Ustaz itu tadi abaikan aja, kalau bisa diblokir kalau misalnya dapat SMS video. Kemudian sarannya kalau dari Mas Said tadi itu, kalau misalnya memang sudah nggak bisa diapa-apakan, serahkan ke keluarganya. Ya, kalau dari Ustaz Lutfi, daripada banyak muridnya lebih baik mengucapkan ya saja, tapi dengan syarat, ya, sebenarnya dengan perjanjian kita di atas itu. Baik, ada pertanyaan lagi? Mungkin? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Abdi. Dari beberapa definisi yang disampaikan dari Pak Ustaz, ada dua pertanyaan yang saya tanyakan. Yang pertama adalah, apakah judi juga membuat kita jadi gila atau mental begitu? Itu pertanyaan pertama. Atau apa? Yang kedua, Judi pertanyaan gila. saya tentang judi. Apakah judi yang sendiri itu sejajar atau bagaimana? Maksudnya yang lebih dominan paling besar sendiri atau judi? Itu pertanyaan saya. Nggak jelas. Demikian dari pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Budi, yang pertama, apakah judi bisa membuat kita menjadi gila? Gitu ya? Ya, betul. Yang kedua, apakah judi itu sejajar dengan sirik ya? Atau lebih dengan mana? Judi apa sirik dengan dosanya? Oh iya. Baik, silakan. Oh, gantian. Ada pertanyaan hukum Islam. Kalau yang kedua itu bisa sampai gila, khususnya apabila sudah mengakibatkan kerusakan yang parah. Misalnya judi itu mengakibatkan perceraian, mengakibatkan hutang yang cukup besar sehingga ditagih terus, bahkan sampai dihubungi semua keluarganya, semua sahabatnya, semua koleganya, bahkan bosnya juga dihubungi, kan seperti itu. Nah, itu bisa mengakibatkan depresi. Depresi itu kan awal gila ya, lama-lama ya bisa sakit gila, lama-lama bisa benar-benar sakit jiwa, karena depresi itu kan awal mulai dari stres pertama ya, stres ringan, lalu stres berat, habis itu depresi ringan, depresi berat, nanti lama-lama akan meningkat. Itu kan semua dari masalah yang timbul akibat judi. Karena judi itu kan dikatakan bahwa manfaatnya sedikit tapi mudaratnya lebih banyak. Ismuha akbar min nafiha, ya kan. Jadi walaupun ada manfaatnya tapi mudaratnya jauh lebih banyak. Nah, mudaratnya ini itu bisa menyebar luas. Ya, bisa menyebar luas dari yang awalnya hutang piutang bisa mencapai perceraian dan lain sebagainya. Ya. Dan kalau sudah menjadi suatu masalah yang mengakibatkan stres berat, depresi berat, lama-lama ya bisa akan mengakibatkan sakit jiwa. Ya. Sama seperti misalnya calon legislatif, orang yang memiliki angan besar gitu, tapi tidak kesampaian, itu bisa membuatnya gila. Karena apa? Karena ambisinya terlalu besar, terus harapannya terlalu besar, tapi akhirnya tidak tercapai.
Ya, seperti ketika punduk merindukan bulan jatuh dari langit, nah itu langsung terasa sakitnya sehingga menjadikan depresi berat lalu akhirnya menjadi sakit jiwa seperti itu. Begitupun judi, ketika diiming-imingi keuntungan terus akhirnya kalah terus akhirnya sampai pinjam, bahkan sampai ke pinjol yang bunganya besar, lalu ke rentenir yang bunganya besar, akhirnya mengakibatkan depresi, mengakibatkan sakit jiwa, bahkan bisa mengakibatkan bunuh diri. Saya pernah ada itu saudara yang bunuh diri akibat saudara jauh ya, pokoknya kenal lah, itu bunuh diri akibat gara-gara terlilit hutang ya. Nah itu bisa. Dan yang kedua masalah sama dengan syirik tidak ya. Jadi yang namanya dosa itu ada tingkatannya, ada yang namanya al-kabair, ada yang namanya masih mutawasitoh yang sedang, ada yang namanya yang masih shaghair, masih kecil ya. Kenapa judi masih dalam kategori kecil? Dia dalam had saja dia tidak mendapat hukuman yang berat sebenarnya. Jadi perjudian ini kan masuk dalam kata hudud, ya kan? Dalam fikih jinayah, yaitu fikih kriminalitas, itu kan terbagi menjadi dua hukuman. Yang pertama kisos, yang kedua adalah hudud. Nah, kisos itu cuma dua, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Sedangkan hudud berbeda-beda, khususnya dalam mazhab Syafi'i ada 8. Ya, ada 8, tapi tidak termasuk perjudian karena 8 itu cuman perzinahan, qazaf, mabuk, meninggalkan sholat, bugot, terus murtad, ya, sarikoh, hirobah. Sarikoh itu mencuri, hirobah itu merampok, ya, mencuri yang mengakibatkan luka. Itu hanya 8, tidak termasuk perjudian. Nah, makanya perjudian itu tetap kena had, kena hudud dalam fikih jinayah, tapi hududnya itu hanya takzir. Takzir itu hanya peringatan dari hakim. Dan kalaupun harus didera, itu didera jumlahnya jumlah dera peringatan atau dipukul. Namanya pukulan peringatan. Itu hanya 40 kali pukul saja. Jadi dari segi dosa itu masih ringan. Cuma bisa menjadi syirik, ya, bisa menjadi syirik kalau ternyata dia tidak percaya bahwa Allah itu maha pemberi, maha razak, pemberi rizki, bahwa Allah itu tempat bergantung. Nah, bisa menjadi syirik kalau misalnya dia meninggalkan sholat karena sudah tidak percaya lagi yang namanya sholat. Dia meninggalkan puasa dan rukun Islam yang lainnya karena judi tersebut. Lama-lama bisa menjadi syirik. Tapi kalau dibandingkan dari segi fikih antara syirik dengan judi, ya tetap syirik itu dosa yang tidak diampuni. Sedangkan judi masih dalam kategori jinayah hudud, tapi yang masih ringan karena hukumannya hanya takzir saja oleh hakim. Dan ini masih kategori ringan. Masih lebih tinggi surbil khamar. Surbil khamar itu 80 kali pukulan. Ada yang 40 kali pukulan, ada yang 80. 80, 40-nya hukuman utama, 40-nya adalah hukuman takzir. Artinya terserah hakim mau ngasih 80 atau mau ngasih 40 hukuman. Jadi lebih tinggi surbul khamar. Surbul khamar itu kena hadnya. Ya, sedangkan kalau judi tidak. Tapi bisa nanti melebar. Kalau gara-gara judi dia akhirnya mencuri, jadi kena had pencurian. Lalu dia merampok, kena had perampokan. Dia minum minuman keras, kena had subil khamar. Jadi kena semuanya. Karena saya bilang judi itu bisa memperlebar masalah, memperluas masalah. Tapi tetap kalau kategori judi saja, dia masih dosa yang ringan. Cuman tetap kalau dosa yang harta yang dihasilkan dari judi tidak halal lalu dikonsumsi, ini akan berat. Kenapa? Kalau sudah jadi daging, jadi darah, takutnya doa tidak dijabah, amal ibadah tidak diterima. Nah ini yang khawatir, ya lambat-lambat akhirnya mencapai dosa syirik juga, seperti itu. Tapi kalau untuk membandingkan saja secara fikih ya, bahwa judi dan syirik itu jauh berbeda sekali ya. Jadi fikih kalau syirik ini itu bukan kategori jinayah.
itu sudah urusannya dengan Allah dan dosa yang tidak diampuni. Kalau judi masih masuk dalam fikih jinayah. Ya, jinayah ada 2 kisos sama hudud, dan hudud juga itu dalam mazhab Syafi'i hanya 8. Judi itu tidak termasuk. Jadi hanya sebagai hukuman yang teguran atau nasihat saja, peringatan saja. Jadi masih dalam kategori ringan. Artinya dari segi dosa juga masih ringan. Selama tidak merugikan orang lain, selama tidak menimbulkan masalah yang lebih besar, masih dalam kategori judi saja, yaitu hanya haram harta yang dihasilkan, itu saja. Dan kalau bisa ya jangan dikonsumsi, karena kalau dikonsumsi nanti repot, jadi daging, jadi darah, nanti bisa jadi mengakibatkan yang lain, yaitu doa tidak diterima, amal ibadah tidak diterima, dan lain sebagainya. Nah, ada tambahan? Oke, sedikit saja ya. Jadi sebenarnya untuk masalah depresi itu ya Pak, dari sisi psikologis itu ya, bahkan candu itu sebenarnya udah permasalahan. Kita candu terhadap rokok, candu terhadap narkoba dan sebagainya. Candu sendiri itu sudah masalah Mental. ya, sudah masalah jiwa. mental. Itu Masalah udah jiwa. bibit-bibit sebenarnya. Candu itu sudah bibit-bibit. Bahkan candu terhadap candu terhadap agama, mohon maaf juga ya, itu bagi psikologis juga itu ada kecenderungan untuk masalah mental, termasuk candu terhadap golongan tertentu. Gitu. Kalau agamanya it's okay lah, tapi candu terhadap golongan tertentu itu sudah masalah mental. Nah, candu sendiri ya tadi, karena candu sendiri udah psikologis dan masih ringan sebenarnya, tapi yang bikin berbahaya dari judi itu larinya kemana-mana tadi. Karena ini masalah uang ya, uang itu kan ya tahu sendiri, uang itu ada di mana-mana, menghubungkan segalanya. Jadi ya candu yang terkait dengan judi itu larinya kemana-mana. Dan untuk masalah depresi itu sebenarnya agak jauh. Dan kalau sudah merambat kemana-mana, kalau cuma candunya sendiri, kalau cuma judinya sendiri cuma candu ringan. Cuman tadi kalau sudah lari ke Ustadz bilang tadi, bisa merampok, bisa hutang, buat berkelahi antar keluarga dan sebagainya, itu sudah jadi lama-lama itu akan jadi depresi gitu. Baik, begitu ya Pak Budi. Intinya judi itu bisa bikin kita jadi mudah depresi dan lain-lain ya. Intinya tinggalkan, jangan sampai karena coba-coba tiba-tiba. Yang kedua, apakah judi sama dengan syirik? Tidak sama. Seperti tadi Ustaz bilang, dosa kan ada 3, dosa berat, sedang, ringan. Kalau judi ini masih termasuk ringan, tapi bisa jadi berat kalau sampai dia melupakan Allah, sampai dia syirik, tidak percaya sama Allah, tidak percaya bahwa rezeki dari Tuhan, itu bisa jadi syirik. Kemudian, baik teman-teman, karena waktu sudah malam, terima kasih saya kepada Ustaz Lutfi, Mas Said. Dalam ini kita dapat banyak sekali ilmu. Mungkin kita cukupkan sesi kita pada malam hari ini. Sampai ketemu di majelis buku jaga selanjutnya di bulan depan di majelis buku jaga yang kelima. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu yang dipimpin oleh Ustaz Yasir kepadanya di sini. Ini belum mau apa di mana? Saya lebih sama Ustaz. Di mana ngajar? Ya, aktivitas di mana? Saya ada usaha keripik di rumah. Enggak, usaha keripik. Oh, keripik. Iya. Keripik apa tadi? Keripik Ladi Jayapura. Kalau lihat yang warna merah, iya. Oh, iya. Kalau di Alfa Kiri di Saga itu. Selain itu sih nggak, Bukan yang mana lagi? beda lagi. Kalau mana lagi bukan studio. Kita di Kota Raja sih. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wa lil mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم إنا نسألك علما نافعا
اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ustaz dosen. Dosen. Baik teman-teman semuanya, mungkin itu Dosen saja, ini masih susah karena saya kan usuluddin. Terima Nggak kasih ada banyak fakultas saya, tapi saya masih di semuanya. Asolin sama Asolin Yapi sama di Al-Mutakin. Rencana nih tahun ajaran baru ini mau masuk ke MTS Muhammadiyah. Ngajar bahasa Arab. Istri yang dosen. Assalamualaikum Tapi saya ada laundry juga. Kalau laundry